Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nuri Khalil Jamil dengan NIM S2018-2086. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga jenis mengenai surat kuasa. Sebelum lebih dalam membahas tentang surat kuasa, perlu diketahui bersama bahwa secara definitif kuasa ini adalah pemberian atau suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian. Nah, ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memberikan suatu hak kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya. Nah, ini yang disebut dengan pemberian kuasa. Ini terjadi karena bermacam-macam alasan dan juga di samping kesibukan seseorang tersebut atau pemberi kuasa sehingga dapat diwakilkan atau memilih diwakilkan kepada orang lain. Dari surat kuasa itu sendiri bisa dirujuk dari atau pemberian kuasa itu sendiri bisa dirujuk dari pasal 1792 KUH Perdata, yang mana di sana menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain. Nah, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Nah, dari frasa tersebut sudah jelas bahwa pemberian kuasa ini adalah adanya persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada orang lain. Ini yang disebut dalam KUH Perdata, khususnya pada pasal 1792. Kemudian secara khusus dalam hukum acara perdata juga diatur dalam pasal 123 HIR dan juga 147 RBG. Nah, sebenarnya dari pasal tersebut terdapat dua pihak, yakni pemberi kuasa dan juga penerima kuasa. Nah, keduanya ini telah mengadakan persetujuan yang mana pemberi kuasa memberikan atau melimpahkan sesuatu urusannya kepada penerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa. Nah, ini sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang telah ditentukan dalam surat kuasa tersebut. Jadi, kewenangan dari penerima kuasa itu telah diatur dalam surat kuasa sebagaimana yang telah diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, dalam penerima kuasa ini juga bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan sepanjang yang dikuasakan. Jadi tidak melebihi kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, ini selaras dengan hukum perjanjian sebenarnya, yang mana hal itu mengikat bagi penerima kuasa sebagai pihak lain. Nah, kemudian dalam hal ini juga penerima kuasa dan pemberi kuasa disebut juga perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 1322 KUH Perdata, yakni harus adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan juga sebab yang halal. Nah, ini adalah satu rangkaian untuk bisa memenuhi syarat sahnya perjanjian. Kemudian pada jenis-jenis surat kuasa di sini terdapat beberapa jenis mengenai surat kuasa. Yang pertama yakni surat kuasa umum, yakni sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1796 KUH Perdata bahwa pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan untuk memindahtangankan barang atau meletak hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian atau melakukan tindakan lain yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Nah, titik berat dari kuasa umum ini hanya meliputi perbuatan atau tindakan pengurusan kepentingan pemberi kuasa. Itu adalah surat kuasa umum. Sedangkan untuk surat kuasa khusus yakni adalah pemberian kuasa yang dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan atau lebih diperinci secara tegas. Nah, dalam hal ini bentuk ini yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa ini sebagai pihak prinsipal. Namun untuk dapat digunakan dalam persidangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa khusus ini. Jadi tidak bisa hanya mengikuti
dengan ketentuan pasal 123 HIR tadi yang disebutkan khususnya dalam ayat 1 yang menyatakan bahwa bila mana dikehendaki dan kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang kuasanya untuk melakukan hal itu dengan kuasa khusus kecuali jika yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Nah, penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatangani dan dimasukkan menurut ayat pertama dalam pasal 118 tersebut. Nah, atau jika digunakan dengan lisan dalam pasal 120, maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan dengan dibuat surat gugat. Nah, itu termaktub dalam pasal 147 ayat 1 RBG. Nah, kemudian untuk jenis yang ketiga yakni surat kuasa istimewa, yang mana surat kuasa istimewa ini diatur dalam pasal 157 HIR atau 187 RBG. Ini yang menyatakan sumpah itu baik diperintahkan oleh hakim maupun yang diminta ataupun yang ditolak oleh satu pihak lain dengan sendiri harus diangkat kecuali jika ketua pengadilan negeri memberi izin kepada pihak karena sebab yang penting. Maka akan menyuruh bersumpah seorang wakil yang istimewa yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu. Nah, kuasa yang hanya dapat diberi dengan surat yang sah, di mana dengan saksama dan cukup disebutkan sumpah yang akan diangkat itu. Nah, dari hal tersebut kita bisa lihat bahwa surat kuasa ini baru bisa digunakan dalam pengadilan apabila seseorang dalam melakukan sumpahnya di pengadilan berhalangan dengan sebab yang penting, contohnya dalam keadaan sakit, maka hal itu bisa diwakilkan. Jadi tentang lingkup tindakan yang dapat diwakilkan berdasarkan kuasa istimewa ini hanya terbatas, tidak seperti kuasa khusus sebelumnya. Untuk surat kuasa istimewa ini memiliki dua syarat agar dianggap sah, yakni bersifat terbatas atau limitatif dan juga berbentuk akta otentik. Kemudian yang keempat yakni surat kuasa perantara. Nah, surat kuasa perantara ini disebut juga sebagai agent atau agen. Nah, dalam hal ini pemberi kuasa sebagai prinsipal memberi perintah atau instruksi kepada pihak kedua dalam kedudukannya sebagai agen atau perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu atau melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Apa yang akan dilakukan agen tersebut mengikat prinsipal sebagai pemberi kuasa sepanjang tidak bertentangan atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Nah, kuasa ini memiliki dasar dengan pasal 172 1972 KUH Perdata yang mengatur secara umum tentang surat kuasa dan juga diatur dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa makelar adalah pedagang perantara yang diangkat oleh Gubernur Jenderal, dalam hal ini Presiden atau penguasa yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Mereka menyelenggarakan perusahaan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 64 dengan mendapat upah atau profesi tertentu atas amanat dan atas nama orang-orang lain yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap. Nah, itu diperbolehkan. Sebelum diperbolehkannya melakukan hal tersebut, mereka juga harus disumpah di depan Radvan Justice, di mana ia termasuk dalam daerah hukumnya, bahwa mereka akan menunaikan kewajiban yang akan dibebankan kepada mereka sesuai dengan yang dikuasakan secara jujur. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang dapat diberikan dan juga diterima ini dalam suatu bentuk akta umum, maka dalam satu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, namun dalam perkembangannya dinamika di masyarakat yang sedemikian cepat, maka untuk mengantisipasi hal tersebut dengan adanya sengketa di kemudian hari untuk keperluan pembuktian di depan persidangan, maka pemberi kuasa dilakukan dengan akta umum atau akta autentik, setidak-tidaknya akta di bawah tangan. Nah, itu
diharapkan untuk mencegah sengketa atau meminimalisir sengketa di kemudian hari. Itu adalah definisi dari surat kuasa hingga dengan jenis-jenis surat kuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.